penyakit pada ternak. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 2. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan. Ya, ini kena penyakit sampar yang dahsyat. Ayat 4. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati, seekor pun dari segala ternak orang Israel. Ayat 5. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya. Besoklah Tuhan akan melakukan hal ini di negeri ini. Amin. Keluaran 9 ayat 6. Dan Tuhan melakukan hal itu keesok harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Ayat 7. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Tulah ke-6, Barah. Ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Ayat 9. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan Silakan Neng Ika. Ya, ayat 9. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Ayat 10. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun. Kepada Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Amin. Ayat 11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah, sama seperti semua orang Mesir. Ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Tulah ke-7, hujan es. 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. 15. Bukankah sudah lama aku dapat menguncangkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Amin. 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. 17. Engkau masih selalu mengalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. 19. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. 20. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Amin.
ayat 21 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Ayat 23, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ayat 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Amin. Ayat 26, hanya di tanah Goshen tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. 27, lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. 28, berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. 29, dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti, hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. 30, tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Amin. Oke, maaf, saya ketinggalan tadi ayat berapa, Sofi? Terakhir. Ayat berapa, Sofi? Sorry, saya tadi ketinggalan. Halo? Duh. Hilang ya Bu Joli ya? Halo? Sorry, internet Oke, saya silahkan jelek banget. Bu Julia. Sedang bergulir, Ya, silakan lanjutkan. Iya, saya ulangi aja Bu. 31, tanaman ramai dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekue tidak tertimpa binasa sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeras hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada perantara Musa. Amin. Silakan Ibu Julia. Lanjut aja ke Dewi. Ibu Dewi silakan. Ya, Keluaran 10 ayat 1. Tulah ke-8 belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka.
2. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 4. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan datang belalang-belalang ke dalam daerahmu. 5. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sayur rumput, dan yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Amin. Ibu Anas. Ibu Anas ada ya? Oh, lanjut aja. Kayaknya mental. Berarti Oke. Mary. 6. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapak dan nenek moyangmu, dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. 7. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? 8. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali ke Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Allah Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak laki-laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. 10. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Amin. Silahkan Bu Ibu, Sita. itu Bu Anas kali mau ikut baca, Mer. Ada Bu Anas di situ. Tadi Bu Anas mental. silahkan yang nomor 11. Keluaran 10 ayat 11. Keluaran 10 ayat 11. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ayat yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu. Ayat yang ke-13, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi. Angin timur membawa belalang. Ayat yang ke-14, datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Ayat yang ke-15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Amin. Bisa ke Ibu Pita mulai. Oh, Ibu Yoli enggak ya? Saya nanti Oke. ikut urutan. Oke. Haleluya. Ayat 16. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. 17. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkan daripadaku. Ayat 18.
Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. 19. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Ayat 20. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Amin. Keluaran 10 ayat 21. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ayat 23. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ayat 24. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ayat 25. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan pada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Amin. Ayat 26, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. 27. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. 28. Lalu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau. Jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. 29. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapan itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Keluaran 14. Tulah ke-10 diberitahukan. 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Amin. 2. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. 3. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. 4. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. 5. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. 6. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Amin. Ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ayat 8. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kau perbuat
bertambah banyak di tanah Mesir. Ayat 10, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Keluaran 12 ayat 1 tentang perayaan Paskah. Bu Berfirmanlah Nace, Tuhan. Bu Nace. Sampai 11 aja, Bu. Nah, Oh, Markus sampai 3 11. sekarang. Oke. Nah, silakan Terima kasih. Markus 3 Iya, ya, dan 4. 11 ya. Markus 3 dan 4, Bu. Silakan. Dilanjut di situ. 3 dan 4. Udah 5 ayat tadi tuh. Oh ya, oke. Lanjut kalau gitu ya. Bu Sofi, silakan Bu Sofi. Markus 3 dan 4, 3 ya. Ya Tuhan. Oke, firman Tuhan, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. 2, mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. 3, kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. 4, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Amin. 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yesus menyembuhkan banyak orang. 7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea. 8. Dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. 9. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. 10. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Amin. 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yesus memanggil 12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Amin. Iya. Ayat 16. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, diberikannya nama Petrus. 17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, dan Beelzebul. 20. Kemudian Yesus ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Amin. Bu Anas. Silakan Bu Anas, ayat 21. Di unmute. Ya. Ayat yang ke-21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu,
Mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka, dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Ayat yang ke-25, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Ayat yang ke-26, demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Amin. Amin. Bu Rahayu. Ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah saya ulangi, maaf. Ayat 27, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat ya dahulu atau orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampak rumah itu. 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Yang semua hujat yang mereka ucapkan. 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. 30, ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ayat 31, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Amin. 32, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. 33, jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? 34, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Markus 4, perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak di darat di tepi danau itu. Amin. Amin. Markus 4, ayat 2. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka. Ayat 3, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, pada waktu itu ia menabur sebagian benih. Itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Amin. Markus 4 ayat 7. Markus 4 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah hasilnya. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 lipat. Ayat 9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 10, ketika ia sendirian pengikut-pengikutnya, dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Ayat 11, jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat 12, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Amin. 13,
Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? 14. Penabur itu menaburkan firman. 15. Orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman-nya, baru ditaburkan di dalam mereka. 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Amin. 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. 22. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Amin. Ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 24. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Ayat 25. Karena siapa yang mempunyai keadaannya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Ayat 27, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Amin. Ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulurnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah, memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amin. 33. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. 34. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya. Ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Angin ribut diredakan. 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Amin. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Markus 5 Sudah Bu ayat 1. Mercy? Bu Sudah Mercy ya, terima sudah. kasih. 3 dan Iya, 4. iya. Silakan Bu Mary. Baik, terima kasih banyak. Shalom ibu-ibu semua. Shalom. Yesus. Shalom. Mudah-mudahan apa yang aku katakan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terlalu banyak hal yang saya serap selama kita baca ini tadi. Itu luar biasa banget pelajaran kehidupan yang terjadi ketika masa Firaun, ketika Musa juga ditunjuk. Kelihatankah ibu-ibu? Kelihatan. Oke, ini ya. Sebentar. Bagaimana ini? Oke, presentasi. Oke, ini ya. Oke, shalom ibu-ibu. Bentar ya. Gini kah? Oh ya, oke. Jadi pembacaan kita hari ini luar biasa banget. Kita mulai dari Keluaran 9, 10, 11, baru Markus 3 dan 4. Jadi selama kita baca tadi banyak poin-poin baru sebenarnya yang saya dapat daripada presentasi yang saya buat ini ya. Presentasi 10 menit yang saya buat ini. Jadi dari Exodus, sorry kok 9 ya? Kok langsung 8 ya? Nah, dari kisah Keluaran 9 ini sebenarnya itu dimulai dari yang saya dapat itu ialah apa? Tuhan itu melakukan Tuhan itu melakukan pembedaan kepada orang yang berkenan dan tidak berkenan kepada Dia kayak gitu. Nih, tulah kelima, penyakit sampar pada ternak, pada orang-orang. Tuhan membedakan orang-orang yang dipilih dan dikasihi oleh Dia. Sekalipun bencana datang, anak-anak yang dipilihnya untuk menggenapi rencananya akan dibedakan dan dipisahkan Allah. Jadi, kayak Tuhan itu berfirman bahwa dan di Keluaran 9 ayat 4 ya. Dan Tuhan akan membuat pembedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Jadi poin pertama yang saya lihat yang menjadi remah saya, yang pertama ialah Tuhan itu menyertai orang-orang yang dipilih sama Dia. Tuhan itu menyertai orang-orang yang taat dan mempercayai Dia kayak gitu. Dan Dia memang melakukan pembedaan antara orang yang percaya dan yang tidak percaya. Saya percaya itu tidak hanya terjadi pada masa Firaun saja, tapi itu juga terjadi pada kita sampai sekarang. Nih pada Keluaran 9 ayat 12 Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama ibu-ibu semua ini di sini. Mana ini gedeinnya? Stop dulu ya. Ya, saya mau nanya sama ibu-ibu di sini. Saya mau ngajak ngopi ibu-ibu di sini. Di via chat aja ya kalau tahu ya. Nanti ada door prize buat ibu-ibu yang bisa jawabnya paling duluan dan paling benar. Nanti ada door prize. Apa cepet-cepetan ya ini biar nggak buka Google nih, nggak buka ChatGPT. Apa maksud dari Tuhan mengeraskan hati Firaun? 1, 2, 3, silakan.
Bu Pita ingat kemarin. Apa maksud dari, atau raise hand boleh deh, raise hand kalau capek nulis. Silakan. Bu Pita. Bu Pita, Bu Pita. Ayo raise hand dong. Silakan. Ada nggak nih? Bu Mensi, silakan kalau udah open mic. Ya, Kak Mary, Ya, untuk silakan Kak. kuasa Tuhan kepada kepada Firaun. Gimana? Untuk membuktikan kuasa Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang berkuasa. Kayak Firaun dan Mesir. Oke, aku tampung. Ada yang lain nggak? Jadi definisi letter leh-nya gitu. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ayo dong, ada lagi? Bu Pita, Kak Ida, Ibu Untuk menunjukkan kuasanya kepada Maha Kuasa kepada Mesir. apa? Untuk menunjukkan kuasanya Maha Kuasa kepada Mesir. Oke, sebenarnya kan itu tujuan dari kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya definisi Tuhan mengeraskan hati Firaun itu apa kayak gitu. Itu Neng Ike raise hand. Silakan, Kak Ike. Ya, saya akan coba ya. Mm-mm. Dari ayat 9 tadi, yaitu Tuhan mengeraskan hati, yaitu eh, mengingatkan bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya, bahkan ketika kita takut atau gagal, namun di sisi lain manusia mulai membangun menara Babel untuk meninggikan dirinya, lupa akan Tuhan, dan akhirnya tersebar karena kesombongan mereka. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Oke. Oke, ditahan ya. Nanti saya berdoa dulu siapa yang tepat gitu ya. Jadi di sini poin yang berikutnya setelah melakukan pembedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, antara orang taat dan tidak taat kepada Tuhan, itu ialah terjadi pembedaan. Bagaimana orang yang percaya itu dikhususkan oleh Tuhan, dalam arti dibedakan, dilindungi Tuhan, sedangkan orang-orang yang mengeraskan hati itu akan dibinasakan Tuhan, seperti Firaun itu ya. Nah, salah. Nextnya gimana ya? Nah, nih pada Keluaran 9 ayat 12, Tuhan mengeraskan hati Firaun, Nah, mengeraskan hati itu ternyata kayak gini. Saya juga bingung ya, kenapa kok Tuhan mengeraskan hati Firaun? Padahal sebenarnya Tuhan kayak sebenarnya Tuhan yang minta mereka keluar dari Mesir, tapi Tuhan juga mengeraskan hati Firaun. Bertahun-tahun itu jadi pemikiran saya, ini Tuhan maksudnya apa sih kayak gitu. Nah, tadi saya juga buka arti mengeraskan itu apa sih kayak gitu kan. Mengeraskan itu maksudnya apa kayak gitu. Jadi ini maksud Tuhan mengeraskan hati Firaun, yaitu meneguhkan hati yang sudah keras, jadi agar rencana Tuhan yang berikutnya terjadi, yaitu memberikan tulah yang sudah Tuhan adalah ketika kita mencari bahasa aslinya itu tadi saya buka BLB, ternyata mengeraskan hati itu adalah hazak atau to strengthen. Itu artinya apa? Mengokohkan. Jadi kondisinya itu bukan dari nol, bukan ujuk-ujuk Firaun itu nurut sama Tuhan, terus Tuhan mengeraskan, itu bukan kayak gitu. Tapi memang pada dasarnya Firaun itu sudah keras hati kayak gitu. Tapi ada kondisi-kondisi di mana ketika Firaun itu sudah, jadi kayak misalnya gini, Musa, bilanglah kepada Tuhan Allahmu untuk melepaskan kami dari tulah-tulah ini kayak gitu kan. Nah, aku akan melepaskan engkau. Nah, itu kan kondisinya Firaun itu sudah melembutkan hati kayak gitu kan. Nah, tetapi ketika tulah itu sudah berlalu, si Firaun itu kembali mengeraskan hati. Jadi dia itu nggak taat sama Tuhan. Nah, kondisi ini udah ada bibit-bibit nggak taatnya nih Firaun. Tapi Tuhan itu mengeraskan hati Firaun tuh dalam arti Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada Firaun untuk melembutkan hati. Jadi tetap keras. Yang sudah keras sempat lembek,
terus keras lagi kayak gitu. Itu kondisi awalnya Firaun. Tapi di sini Tuhan membuat hati Firaun tetap keras. Jadi pada dasarnya Firaun sudah keras hati, Tuhan lebih mengeraskan lagi. Jadi Tuhan mengeraskan hati itu bukan mulai dari nol ya, tapi memang pada dasarnya Firaun itu sudah keras hati. Tuhan hanya meneguhkan kekerasan hati Firaun agar Tuhan itu agar rencana Tuhan yaitu memberikan tulah-tulah dan melakukan mujizat-mujizat kepada bangsa Mesir itu tetap terjadi kayak gitu. Jadi mengokohkan kondisinya bukan dari nol atau bukan tidak ada sama sekali sikap hati Firaun yang menolak, tetapi sikap hati yang menolak Allah lalu itu diperteguh lagi oleh Allah. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kuasa Allah kembali melalui tulah-tulah ya seperti ibu-ibu tadi bilang ya. Nah, contoh kehidupannya nih. Jadi saya tuh tadi berpikir begini tentang bagaimana Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Anggaplah Firaun itu adalah anak kita gitu kan. Kalau kita punya anak dan anak ini keras kepala gitu kan, keras kepala banget. Dan misalnya nolak untuk memakan masakan yang kita buat kayak gitu kan. Kadang-kadang kita menggunakan power kita dan kuasa kita kepada anak sebagai bentuk kita menunjukkan sebagai bentuk kita nunjukin kalau orang tua kita ini lebih berkuasa dan memiliki dominasi daripada anak ini. Anak itu itu kayak nunjukin anak itu harus nurut gitu loh sama kita. Jadi kalau Firaun itu anak dan Tuhan itu Allah, kadang-kadang kalau kita berantem sama anak saya aja deh, berantem sama anak saya, Geva gitu kan. Geva makan kayak itu, dia kan nggak suka beras hitam kan. Jadi waktu saya ke Solo, saya tuh datengin satu persawahan. Di sawah itu ada nanam beras putih, coklat, hitam, saya beli semua gitu kan ceritanya. Nah, saya masaklah yang beras hitam kayak gini, beras hitam kayak gitu. Setelah itu saya masak beras hitam, terus Geva tuh kayak nggak mau beras hitam kayak gitu. Jadi dia ngotot-ngototan gitu sama saya. Saya kan langsung marah kan. Saya sebagai orang tua kadang menunjukkan dominasi saya. Geva makan kayak gitu. Nah, ketika dia ngelawan, saya lebih marah lagi kayak gitu. Nah, itu tadi yang kenapa. Jadi saya kayak menggambarkannya itu seperti sebenarnya Firaun itu kayak anak-anak kita juga gitu. Anak-anak dan orang tua. Allah itu adalah orang tua. Ketika kita keras kepala, ketika kita mengeraskan hati kita, Tuhan akan lebih keras kadang-kadang sama kita. Tapi kondisinya di sini Firaun itu tetap dikeraskan, diteguhkan untuk lebih tetap keras hatinya agar apa? Agar tulah-tulah yang sudah Tuhan rencanakan sebelumnya itu diberlakukan kepada bangsa Israel kayak gitu. Nah, di Keluaran 10 itu dibuka dengan kalimat pergilah ke Firaun dan Allah mengeraskan hati orang Mesir agar dapat melakukan tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda. Nah, ini dia lucunya nih. Jadi tanda-tanda dan mujizat itu jadi hati Firaun dikeraskan oleh Tuhan, tujuannya agar Tuhan melakukan tanda-tanda mujizat itu agar tanda-tanda mujizat itu dapat diceritakan kepada generasi berikutnya dan semua orang tahu bahwa Tuhan adalah Allah, akulah Tuhan Allah kayak gitu. Jadi di sini saya nggak tahu kenapa tiba-tiba relate dengan orang Israel. Jadi seolah-olah Tuhan itu sekaligus ngasih tahu ke orang Israel. Hai orang Israel, ini loh aku Tuhan Allahmu kayak gitu. Dari awal Tuhan seperti sudah memberikan peringatan. Tidak hanya kepada bangsa Israel, tidak hanya kepada bangsa Mesir, tetapi juga kepada bangsa Israel. Bahwa Tuhan bisa melakukan apapun, bisa mempermainkan orang yang tidak percaya kepadanya untuk menunjukkan kuasanya kepada orang tersebut. Jadi tadi sempat kita baca sebenarnya bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, Tuhan memberikan tulah, dan Tuhan itu memang seperti mempermainkan orang-orang Mesir, mempermainkan Firaun, agar apa? Agar kita itu manusia itu sadar kita itu semua di bawah kendali Tuhan.
sebenarnya Tuhan mau melakukan apapun sama kita, dia bisa aja gitu. Jadi ya kayak ya sebenarnya kita kayak mainan-mainan Tuhan gitu. Jadi relate dengan keadaan kita sekarang ya. Relate dengan keadaan kita sekarang. Kadang kita dihalang-halangi untuk beribadah. Kadang Tuhan mungkin sengaja mengeraskan hati orang-orang yang menghalangi kita ibadah kayak gitu kan. Apalagi di Indonesia tidak ada tapi ada masanya nanti Tuhan juga akan memberikan penghukuman kepada mereka. Yang harus kita sadar bahwa Tuhan itu selalu membela kita. Ini catatan quote-unquote orang yang percaya sama Tuhan ya. Orang yang percaya sama Tuhan, orang yang taat sama Tuhan kayak gitu. Sebenarnya Firaun itu gambaran kita sendiri, ibu-ibu. Ketika ada orang datang kepada kita menyampaikan pesan Tuhan, tapi ternyata kadang-kadang pesan Tuhan yang kita terima ini kok kayaknya nyindir aku, kok kayaknya merugikan kedaginganku, nyenggol kedagingan aku dan tidak sesuai dengan hati kita kayak gitu. Kita ya kadang-kadang kita nggak mau terima, kita tricky juga, kita berpikir seolah orang itu cuma ngambil keuntungan dari kata Tuhan dan perintah Tuhan. Itu tadi ada di Keluaran 10 ayat 8 ya. Keluaran 10 ayat 8 itu mana tadi ya? Keluaran 10 ayat 8. Oh, ini. Pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi gitu kan? Nah, tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertaimu jika kamu membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Jadi kadang-kadang ini Musa ini udah datang ke Firaun, terus di sini tadi sempat kita baca bahwa si Firaun bilang, udah yang berangkat itu laki-laki aja, yang perempuan di rumah di Mesir aja, kambing domba nggak usah dibawa. Jadi ketika kadang-kadang kondisi kita itu sudah tidak kena tulah, sudah dalam kondisi slow kayak gitu, kadang-kadang banyak negosiasi yang juga kita lakukan kayak gitu kepada Tuhan kayak gitu. Bahkan kadang-kadang ketika kita sudah api Roh Kudus kita mulai padam kayak gitu kan, ada orang yang menegur kita dengan membawa ya ada orang yang negur kita. Kadang-kadang kita juga kita bilang kalau kedagingan kita kesenggol, kita juga kadang-kadang bilang, masa sih kayak gitu. Dan kita banyak negosiasi dengan dosa kayak gitu. Oke, next. Ya, kenapa Tuhan kembali mengeraskan hati Firaun? Padahal Firaun sudah mengaku dosa. Di ayat sebelumnya, Allah sudah berfirman bahwa ia akan mempermainkan Mesir untuk menunjukkan kuasanya. Itu sebagai peringatan juga bagi bangsa Israel, Tuhan bisa melakukan apapun kepada mereka. Peringatan juga untuk kita. Jadi, kisah dari Firaun ini, dia dikeraskan hatinya, Tuhan yang mengeraskan, Tuhan juga yang memberikan tulah kayak gitu. Bahkan Tuhan tidak membiarkan hati Firaun itu lembut agar tulah-tulahnya bisa diberikan kepada bangsa Israel. Itu secara garis besar Kitab Keluaran 9, 10, 11 ini seperti menjadi peringatan pada kita bahwa Dialah Tuhan Allah kita. Dia mampu melakukan apapun, dia bisa melakukan apapun, bahkan dia bisa mengeraskan hati kita, dia bisa melembutkan hati kita. Tapi di sini yang menjadi highlight buat saya bahwa orang-orang yang keras hati, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan sengaja keraskan hatinya biar apa? Biar dia jatuh dalam kebinasaan kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya ada peneguhan di Markus. Nanti kita bahas di Markus ya. Nah, ini kita masuk ke Markus 3 dan 4. Pada Markus 3, Yesus memberikan peringatan kepada orang Farisi bahwa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Tafsiran tentang menghujat Roh Kudus itu ialah sebelum masuk ke tentang definisi menghujat Roh Kudus, jadi di Markus ini secara garis besar
secara garis besar di Markus 3 ini itu bicara tentang Markus 3 ya. Markus 3 ya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi secara garis besar diawali dengan Yesus Yesus itu seperti ngomong sama orang Farisi itu kan. Dia itu seperti memberitahu juga pada kita bahwa berbuat baik itu lebih diutamakan daripada aturan yang kaku kayak gitu. Dan ini juga menjadi peringatan kepada orang Farisi bahwa orang Farisi itu sudah melakukan penghujatan kepada Roh Kudus. Apa maksudnya penghujatan Roh Kudus? Bahwa menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Tafsiran tentang menghujat Roh Kudus ialah menolak kuasa Roh yang bekerja pada Yesus ketika melakukan mujizat. Jadi makanya Yesus berkata kalau menghujat anak manusia itu masih bisa diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Itu maksudnya apa? Menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Menghujat Roh Kudus itu ya ketika kita tidak percaya sama kuasa ilahi, kuasa mujizat, kuasa-kuasa supranatural yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan sampai pada hari ini, itu kita sama saja namanya dengan menghujat Roh Kudus. Dalam kehidupan kita, kadang kita sering menolak pekerjaan-pekerjaan ilahi. Selama kita hidup, apakah masih ada kesempatan nih kita untuk bertobat? Iya, masih ada. Selama kita hidup, selalu ada kesempatan untuk minta ampun kepada Tuhan atas pemikiran-pemikiran kita itu. Jadi sebenarnya kayak gini, kita bukan orang-orang pengejar mujizat, tidak. Bahkan sebenarnya kita adalah ketika kita menjadi orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang dipilih Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk melakukan mujizat-mujizat juga. Jadi di Markus 15 sebenarnya ada Markus 15 ya kalau nggak salah. Kalau antara Markus 15 atau Markus 16 itu ada tulisan gini. Orang orang percaya akan dibaptis, orang yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya gitu kan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berbahasa-bahasa baru, minum racun tidak akan bahaya, dan banyak tanda mujizat lainnya. Maksudnya itu pekerjaan-pekerjaan kuasa pekerjaan supranatural Roh Kudus yang Tuhan percayakan kepada kita. Tadi juga di Markus 3 juga dikasih tahu bahwa Tuhan memilih ke-12 muridnya, Tuhan memilih 12 muridnya dan memberikan mereka kuasa. Nah, kuasa ini adalah semua berasal dari Roh Kudus. Kuasa ini dapat kita lakukan bahkan sampai pada hari ini ketika kita mengandalkan Roh Kudus karena kita percaya kuasa-kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, apalagi ya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, terus menendangkan badai kayak gitu kan, itu bisa kita lakukan ketika kita menyatu dengan Roh Kudus, ketika kita mengundang Roh Kudus untuk melakukan itu. Roh Kudus, Tuhan pakailah aku untuk melakukan tanda-tanda mujizat itu. Itu artinya apa? Itu artinya kita sadar betul kita nggak bisa tanpa Roh Kudus. Itu artinya apa? Itu artinya kita memberikan tubuh kita untuk dipakai oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita berdoa menghardik sakit penyakit, kita berdoa untuk mengusir setan, dan ada orang yang bilang kayak gini sama kita, itu kuasa apa yang dipakai sama dia kayak gitu kan? Atau dia melakukan itu sesat karena kesembuhan itu hanya punya Tuhan, dia nggak berhak itu mengusir penyakit kayak itu. Emang dia Tuhan? Sebenarnya itu adalah salah satu indikasi dia sudah menghujat Roh Kudus. Dalam arti apa? Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak disingkapkan bahwa Roh Kudus itu bisa bekerja pada kita kayak gitu sebagai orang yang percaya. Karena tadi juga dikatakan di Markus bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahasa baru dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita sadar banget ketika ada, tapi kita maaf sebelumnya, bagaimana kita membedakan itu kuasa dari Tuhan dan juga
bukan kuasa dari Tuhan, kita melihat buah-buah dari orang yang melakukan itu ya. Kalau dia memang hidup dalam dosa dan melakukan tanda mujizat itu, kita bisa lihat buahnya itu dari mana. Sedangkan kalau memang dia hidupnya sudah hidup baru, juga tidak hidup dalam dosa, tapi dia bergaul karib dengan Tuhan, kita bisa buahnya dari mana. Eh, Ya sampai saat ini, sampai juga Tuhan kepada Roh Kudus itu ada pada kita dan itu menjadikan kita mampu untuk melakukan tanda-tanda ajaib itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya dulu kayak gini ya, salah satu yang bikin saya sedih banget ya, ini papa saya ini betul-betul sudah ditipu sama iblis luar biasa dan saya nggak mau ditipu lagi sama iblis kayak gitu ya. Karena papa saya kayak gini bilang sebelum meninggal. Saya pernah bilang sama papa tuh kayak untuk berdoa, bertobat kayak gitu kan. Bertobat tuh dalam arti berdoa lah kayak gitu, minta ampun sama Tuhan. Padahal dulu saya bukan orang percaya yang belum tahulah kebenaran firman Tuhan tuh belum tahu kayak gitu kan. Tapi saya ada kerinduan kayak gitu untuk papa saya waktu sakit kayak gitu. Terus papa saya tuh bilang kayak gini. Dia bilang kayak gini, eh papa nggak pantas lagi minta ampun sama Tuhan katanya kayak gitu kan. Karena karena papa sudah menghujat Roh Kudus, dia bilang kayak gitu. Jadi ketika dia meninggal pun itu kayak jadi pertanyaan besar banget buat saya. Menghujat Roh Kudus itu apa sih? Kok sampai papaku tuh nggak bisa dapat pengampunan karena sudah menghujat Roh Kudus kayak gitu kan? Ternyata papaku tuh selama ini ditipu. Dikiranya mungkin ya kayak gini. Ah, Roh Kudus itu nggak ada kayak gitu. Dia merasa ketika dia berbicara, ketika dia ngomong kayak gitu, dia merasa kesempatan dia untuk minta ampun sama Tuhan itu sudah tertutup. Padahal nggak kayak gitu. Sebenarnya ketika ya kita kan dulu memang maksudnya kita berproses kayak gitu ya dalam pengenalan akan Tuhan, dalam pengenalan kebenaran firman Tuhan itu kita berproses. Banyak hal yang kita terima, banyak hal yang di pikiran kita dan juga banyak bisikan-bisikan kuasa kegelapan yang terjadi sama kita, yang mengintimidasi kita dan mencampuri pikiran kita gitu kan. Tapi satu kebenaran firman Tuhan ialah ketika kita sadar bahwa kita pernah menghujat Roh Kudus dan menyakiti hati Roh Kudus kayak gitu kan, di tengah ketidaktahuan kita, sepanjang kita masih hidup, itu selalu ada pengampunan buat kita gitu untuk minta ampun sama Tuhan, untuk mengaku dosa sama Tuhan bahwa kita pernah menyakiti hati Dia. Dan saya rasa juga selalu ada tempat di hati Tuhan untuk kita yang datang minta ampun sama Tuhan. Seperti itu juga kan yang terjadi sama bangsa Israel. Ketika di 40 tahun masa perjalanan menuju ke tanah Kanaan, aduh kurang banyak apa orang Israel itu menghujat Tuhan kayak gitu kan. Kurang banyak apa orang Israel itu kadang-kadang dia tunduk sama Tuhan. Kalau ya sama sih sebenarnya orang Israel itu sama Firaun. Ketika dia di dalam ada masanya dia tunduk sama Tuhan, ada masanya ngerasa kok ini Tuhan nggak ada ngasih tanda apa-apa kok kayaknya Tuhan Allah Abraham kok diem-diem baik gitu misalnya ya, mereka bikin Baal lagi kayak gitu. Dan itu nggak cuma sekali dua kali, dan itu berkali-kali terjadi sama bangsa Israel. Apakah itu nggak menghujat Allah? Itu salah satu bentuk menghujat Allah sih menurut saya, versi perjanjian lama. Dan versi perjanjian baru atau versi kita sekarang menghujat Allah itu atau menghujat Roh Kudus ya dengan tidak mempercayai kuasanya. Kadang-kadang kita juga sebelum kita tahu kebenaran kita bilang, ah apa sih Roh Kudus kayak gitu. Ada juga aliran yang anti Roh Kudus, ada juga. Tetapi ketika kita tahu kebenaran bahwa oh Roh Kudus itu seperti ini ya, terus kita datang sama Tuhan kayak gitu kan, saya rasa ada bukan saya yakin ada pengampunan dari Tuhan untuk ada pengampunan di hati Tuhan untuk kita. Seperti berkali-kali bangsa Israel menghujat Tuhan, berkali-kali itu juga Tuhan mengampuni bangsa Israel, bahkan berkenan.
bangsa Israel tetap berkenan di hadapan Tuhan kayak gitu kan. Nah, itu tentang menghujat Roh Kudus. Ya, wow, sebenarnya satu hal yang ada di kitab Markus 4 ini gambaran yang terjadi oleh Firaun. Yang tadi ya, ketika Yesus memilih ke-12 muridnya, ya, selain Yesus memberikan kuasa, rahasia kerajaan Allah juga disingkapkan kepada mereka. Tetapi kepada orang luar, orang-orang yang tidak dipilih Tuhan, ternyata Yesus mengajarkan menggunakan perumpamaan agar orang-orang ini tidak mengerti. Ya, jadi kayak gini ya. Ini juga jadi penyingkapan buat saya. Ini sama kayak Firaun tadi yang dibilang dikeraskan hatinya kayak gitu kan. Jadi ketika Yesus memilih ke-12 muridnya, itu tentang, kan di sini ada apa ya tadi ya? Di Markus berapa ya? Markus 4 ayat berapa yang tadi? Oh iya, tadi ada ayatnya ini. Sekalipun mereka, mana ya tadi ya? Markus 4 ayat berapa ya tadi ya? Ada. Jadi ketika hal berpuasa, salah. Ayat 12. Ayat 12 ya. Markus 4 ya, Markus 4 ayat 12 ya. Sebentar. Oh iya, betul. 11, 12. Ya. Jadi itu seperti kayak kan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan gitu kan. Yesus itu mengajarkan tentang perumpamaan. Tapi Yesus tuh kayak ngeledek juga sih. Tadi saya baca tuh kayak, nih Yesus juga kayaknya ngeledek juga itu. Jadi kayak dalam arti gimana ya? Kayak, ayo kalian orang-orang yang percaya, aku sengaja loh nggak singkapin kepada kalian kayak gitu. Itu kan sama kayak Yesus yang Allah lakukan kepada Firaun kan. Jadi sengaja dikeraskan hatinya biar apa? Biar binasa kayak gitu kan. Nah, di Markus 4 ini Yesus tuh bilang kayak gini, sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Itu kan kayak sengaja banget. Gue ngomong, ini POV-nya Yesus ya. Aku ngomong tentang perumpamaan deh. Buat orang-orang yang aku pilih, which is 12 muridnya itu, kalian ngerti ini maksudnya apa. Kalian disingkapkan tentang kerajaan surga. Karena apa? Karena hikmat Tuhan ada pada kalian. Ya kalian disingkapkan nih tentang pengertian-pengertiannya kayak gitu kan. Tapi buat orang-orang yang tidak dipilih, biar aja deh mereka. Biar aja tuh maksudnya apa? Sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak ngerti. Mereka nggak ngerti nih. Yesus tuh ngomong apa? Terus supaya mereka jangan berbalik dan mendapatkan ampun. Ini istilah juga tadi ditemukan pada Firaun dan bangsa Israel. Seolah-olah Tuhan sedang mempermainkan manusia yang tidak berkenan dan bebal hati. Jadi, apa ya? Jauh-jauhlah kita dari orang-orang yang bebal hati kayak gitu. Salah satu doa saya itu ya, agar saya tuh, maksudnya kayak gini, Tuhan saya tahu loh, saya nih orangnya keras kepala, saya tahu banget kayak itu. Orang itu ngomong sama saya nggak bisa. Awal tahun saya, bukan awal tahun ya, pulang dari Papua itu, saya doa sama Tuhan. Tuhan kalau saya salah tegur aja. Oh sorry, waktu pengurapan Pak Yo. Saya tuh doanya sambil diurapi, saya tuh doanya kayak gini. Tuhan saya nggak mau lagi masuk ke dalam proses. Aku gitu, Tuhan boleh nggak tahun ini jangan diproses. Saya bilang kayak gitu kan. Maksudnya ke depannya saya jangan masukkan jangan masukkan saya dalam pemrosesan kayak gitu. Karena itu capek banget rasanya. Saya bilang, Tuhan, Mbok iya aku gituin. Kalau emang saya salah, langsung ngomong aja sama saya kayak gitu. Jadi jangan proses saya gitu. Tapi tapi saya mau gitu. Saya mau mendengarkan. Saya nggak mau jadi bebal kok Tuhan. Tuhan ngomong apa aja, Mary mau ngelakuin. Saya bilang kayak gitu agar saya nggak masuk dalam proses. Artinya apa? Artinya saya takut banget ketika Tuhan itu udah nggak berkenan lagi sama saya. Saya takut banget ketika saya menjadi orang yang bebal kayak gitu.
Karena saya tahu banget saya orangnya keras kepala dan saya nggak bisa dinasehati oleh manusia. Jadi yang saya minta apa? Saya minta nasihat dari Tuhan aja kayak gitu. Agar apa? Agar aku tetap menjadi pribadi yang kalau salah saya langsung ditegur, tapi yang negur itu langsung Tuhan gitu. Dalam arti baik-baik ya Tuhan tegurnya, jangan heboh kayak gitu. Karena wah kalau ditegur heboh itu dunia tuh kayaknya runtuh gitu. Oke, next. Oke, di Markus 4 perihal kerajaan Allah. Ya, tadi Markus 4 perihal beberapa perumpamaan itu ialah tentang perihal-perihal kerajaan Allah ya. Ya, perihal kerajaan Allah, saya mengasosiasikan kerajaan Allah itu adalah berkat yang kita terima. Itu ada di itu ada di perumpamaan tentang benih yang tumbuh ya, benih yang tumbuh. Iya, betul. Ya, ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Jadi benih itu adalah kerajaan Allah atau berkat yang kita terima ya. Bahwa itu ditumbuhkan Tuhan pada malam hari ketika kita tidur dan tahu-tahu si petani memanen buahnya. Seperti kita menerima berkat dari Tuhan. Yang penting, nah ini tuh saya asosiasikan ialah dengan firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu kayak ya udah kalau tadi tuh kan kayak si penabur itu nabur 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 dia tumbuh itu ketika apa namanya penabur itu tidur terus siang harinya nyirem malamnya tidur nyirem tiba-tiba udah tumbuh tiba-tiba udah ada buahnya gitu kan. Jadi ketika kita menjadi ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan atau ada kerinduan untuk memberitakan Injil gitu misalnya ya atau mendoakan orang kita lakukan aja dalam arti kita nabur aja benih kemanapun gitu nabur 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 benih kemanapun dengan kita mendoakan itu juga salah satu bentuk menabur benih ya menabur benih tentang Injil tentang kebenaran firman Tuhan. Selebihnya nanti ada bagian orang lain yang menyiram dan Tuhanlah yang menumbuhkan. Jadi bukan porsi kita, kadang-kadang bukan menjadi porsi kita untuk merubah orang, itu bukan bagian kita, bukan porsi kita. Seperti yang ini tadi sebelumnya. Orang-orang yang memang dipilih sama Tuhan, kita tabur, nanti ada nih orang lain lagi yang Tuhan pakai untuk menyiram benih yang kita tabur kepada seseorang dan ketika memang orang itu dipilih sama Tuhan, orang yang kita injili itu dipilih sama Tuhan, dia itu akan kayak dengan otomatis kayak mencari Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Itu artinya benih itu selain disiram, benih itu ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Nah, sedangkan orang yang memang tidak dipilih sama Tuhan, kadang-kadang kita nabur, ada yang siram, tapi kayak telinganya itu kayak ketutup gitu loh sama kebenaran firman Tuhan dan kayak kayak bebal aja kayak gitu kayak nggak masuk gitu loh firman Tuhan sama dia atau kebenaran firman Tuhan itu kayak nggak masuk gitu loh sama dia. Nah, itu bukan bagian kita untuk mengubah dia. Yang menjadi bagian kita ialah ketika kita ada hati dan mengasihi orang itu, bagian kita selain mendoakan dia secara personal, datang dan mendoakan atau bahkan memberikan kebenaran firman sama dia, tugas kita di bagian belakang, maksudnya tugas kita di belakangnya ialah kita mendoakan dia. Kita minta kemurahan hati Tuhan agar dia menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi orang itu gitu. Tanpa perlu kita harus, ayo kamu tobat, ayo kamu tobat. Tanpa harus kita kadang-kadang kayak gitu gitu. Ya memang kadang-kadang juga kita keras juga gitu kan. Kayak misalnya aku juga ke suamiku juga kadang-kadang, ayo Cin, tobat gitu. Tobat tuh dalam arti, ayo Cin, minta kemurahan Tuhan. Ayo Cin, kamu minta ampun sama Tuhan ya. Kadang-kadang aku kayak gitu karena itu suamiku sendiri. Cuman kalau sama orang lain aku jarang banget kayaknya hampir nggak pernah untuk memaksa orang untuk bertobat kayak gitu. Dalam arti saya lebih menyerahkan porsinya Tuhan kayak gitu. Jadi I do my best
Let's God do the rest. Jadi aku mendoakan dia. Kalau aku tergerak untuk mendoakan, aku doakan. Terus aku kasih tahu kebenaran firman. Selebihnya aku bilang, Tuhan, aku udah lakukan bagianku ya Tuhan. Selebihnya Roh Kudus, silakan Roh Kudus, kalau ini orang pilihan Tuhan, biarlah dia memiliki hati yang haus dan lapar sama Tuhan, kayak gitu. Nah, sedangkan perumpamaan biji sesawi, ya seperti firman Tuhan juga. Biji sesawi itu kan dibilang kecil banget. Jadi biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil, kayak gitu kan. Tetapi ketika dia bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan bertumbuh besar gitu, dia adalah pohon yang paling besar, kayak gitu. Nah, itu seperti firman Tuhan sebenarnya. Seolah tidak terlihat, kecil kayak gitu kan. Seolah tidak terlihat. Tetapi jika kita menghidupi firman itu, jika firman itu tumbuh dengan baik, tidak hanya untuk memulihkan diri sendiri. Jadi firman ini kan memang memulihkan, banyak banget memulihkan saya secara pribadi. Itu luar biasa memutarbalikkan pemikiran saya, cara pandang saya itu diputarbalikkan. Bahkan cara saya merespons segala sesuatu itu sekarang puji Tuhannya mulai diputarbalikkan daripada yang dulu. Dulu reaktif negatif. Sekarang masih reaktif tapi menuju sedikit positif, dalam nama Tuhan Yesus positif. Dan kadang-kadang kalau ada hal yang tidak perlu direspon, saya lebih banyak berdiam diri sih sekarang sebenarnya. Itu karena kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mengerti tentang itu gitu kan. Jadi selain untuk memulihkan diri sendiri, jadi firman ini bukan untuk memulihkan orang. Tuhan Yesus firman itu bukan untuk memulihkan orang, tapi firman itu untuk mengkoreksi kita dan memulihkan diri kita sendiri. Nah, setiap kita yang sudah menerima benih firman itu, jika bertumbuh dengan baik, tidak jarang juga kita selalu ada desakan di dalam untuk membantu, bahkan memulihkan orang yang berada dalam keterikatan, yang terbeban berat, atau bahkan mengalami pergumulan yang sama dengan kita. Jadi, itu yang itu rema yang saya dapat tentang biji sesawi. Biji sesawi itu kayak seolah-olah tidak terlihat gitu ya, kecil banget, kayak nggak ada artinya. Sama kayak firman itu kadang-kadang untuk orang-orang yang belum paham itu kayak nggak ada, kayak nggak ada arti gitu loh firman itu, kayak gitu kan. Tetapi untuk orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah mengalami Tuhan, yang sudah menerima benih firman, bahkan benih itu tumbuh atau jatuh di tanah yang subur, dia tumbuh, dia berakar, dia ada batang, bahkan berbuah lebat. Firman itu adalah satu hal yang menjadi kokoh pegangan hidup kita. Bahkan itu bisa menjadi tempat untuk makhluk hidup lainnya, kayak gitu. Itu kuasa firman. Jadi tafsiran Markus 3 dan 4 fokus pada perdebatan awalnya ya ini tadi ya. Fokus pada perdebatan tentang hari Sabat dan kasih, di mana Yesus mengutamakan penyembuhan dan kemanusiaan di atas aturan kaku, lalu pemilihan murid dan tuduhan penghujatan Roh Kudus, itu juga ada di Markus 3, serta perumpamaan tentang penabur yang menjelaskan respon hati manusia terhadap firman Tuhan. Ada yang berbatu, ada yang semak berduri, atau ada yang tumbuh di tanah yang baik, dan kekuatan kejahatan yang menghalangi. Intinya, Markus menantang kita untuk melihat kasih dan kebenaran firman Tuhan melebihi ritual, serta bertumbuh dalam iman agar menghasilkan buah. Jadi, kita percaya firman Tuhan itu adalah firman Tuhan itu ketika kokoh dalam hati kita, himpitan apapun itu tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja sama kita, tidak menghalangi kebenaran firman Tuhan pada kita, dan jangan lupa untuk terus menjadikan firman Tuhan itu kebenaran mutlak dalam kehidupan kita. Jadi 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, bahkan ramalan-ramalan ekonomi di dunia ini, juga bencana-bencana yang terjadi saat ini, dari pembacaan kita pada malam hari ini, mulai dari Keluaran 9, 10, 11, lalu juga Markus 3 dan 4 ini, kesimpulan yang saya dapatkan itu ialah
ketika kita menjadi umat pilihan Allah, kita itu selalu dilindungi. Apapun kondisi yang terjadi di luar, kita selalu dilindungi. Amin. Itu aja. Terima kasih banyak ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin, luar biasa. Oke. Oh iya, ibu-ibu. Ibu-ibu, mungkin ada yang mau sharing Rema setelah saya ngomong panjang lebar. Silakan. Pita, Ya, silakan Ibu. belum, masih ketutup Bu Pita di unmute. Apa ya? Oh ya, enggak. Saya mau bilang apa yang diterangi Mbak Mary ini sudah detail banget. Jadi kita nggak bisa lagi mengatakan apa-apa, sudah dicakup semuanya Bu Joli. Jadi nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu loh, Bu Joli. Jadi sudah lengkap gitu, gitu Bu Joli. Iya, betul. Kemarin sebenarnya ya, Mary, kita juga bicara mengenai apa, mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun ya. Nah, Iya. kita tuh ngelihat contoh konkret yang terjadi sekarang mengenai bencana banjir yang tersebar gitu ya di seluruh Indonesia gitu. Bahwa banjir itu memang dari tahun ke tahun ada gitu. Tetapi kalau dulu hujan, maksud saya hujan itu terus terjadi memang ya. Ada musim-musimnya kan di Indonesia. Dulu di Bali ini saya tahu kok ada hujan deras, tapi tidak ada banjir. Demikian juga pasti di daerah-daerah lain. Ada hujan deras, tapi tidak banjir. Tapi kenapa sekarang musim hujan selalu orang mulai ketakutan dengan banjir? Itu tadi ya kembali lagi tadi seperti yang dikatakan kita kan seperti Fir'aun. Orang yang apa keras hati, sombong. Sebenarnya kita orang-orang intelek ini sudah tahu kalau penebangan hutan, penggundulan hutan, ya lahan hijau sudah tahu itu nggak boleh dilakukan apa pembangunan atau apapun gitu. Tetapi karena tamak kita kayak tutup mata, kan? Kita tutup mata itu kan sama aja kita seperti melanggar perintah Tuhan. Padahal kita sudah tahu itu nggak benar, tapi kita terobos itu, kita langgar. Apa yang kita tahu itu tidak benar, tapi kita lakukan. Nah, kan itu kan sama seperti Firaun tadi ya, dia melihat bagaimana si Harun dan Musa itu sudah melakukan mukjizat, tapi dia seperti menolak seperti itu. Itu sama kayak kita ini orang-orang yang pintar-pintar ini dalam tanda kutip ya, yang melakukan hal tersebut sudah tahu salah, tapi dilakukan. Nah, apa akibatnya? Banyak lahan akhirnya yang seharusnya untuk alam ditebang sehingga ketika hujan akhirnya banjir di mana-mana. Ya, kembali lagi tadi sudah dikasih tahu kan bahwa Tuhan itu mau menunjukkan manusia itu nggak ada apa-apanya, tetap akulah yang berkuasa gitu kan. Jadi sebenarnya banjir ini ya ulah manusia. Hujan memang akan terus ada karena kita di Indonesia memang ada yang namanya musim hujan. Tetapi musim hujan itu dulu itu tidak banjir, tapi yang kemudian terjadi sekarang orang ketakutan dengan hujan karena hujan identik dengan banjir gitu ya. Itu aja sih kalau dari saya. Iya, betul. Oke, ibu-ibu, Oke. kita lanjut kah? Mungkin ada yang mau didoakan, ibu-ibu, sambil kita tutup Hmm. pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan, adakah yang mau didoakan, ibu-ibu? Utamanya yang inilah yang sedang berduka, saudara-saudara kita. Korban bencana ya. Ya, Iya, jadi bencana yang di Cuma Sumatera Utara, Aceh, dan satu lagi Padang ya. Malang juga kan Oh ya, banjir juga. Malang juga tuh kan udah nyebar. Terus kita juga berdoa untuk cuaca ini Mer yang dari sekarang sampai yang akan datang karena prediksi-prediksi BMKG akan curah hujan itu akan semakin tinggi. Sebenarnya curah hujannya nggak apa-apa tinggi, tetapi dampaknya terhadap banjir itu tadi yang mungkin kita perlu doakan. Ya Aku cuaca. juga ada, ya Hmm. saya juga terakhir nih memang keras itu. Jadi
Ya, mudah-mudahan sehingga kita berdua terus itu enggak terjadi karena perputaran itu sekarang sedang mendekati Indonesia. Megatrust yang lalu-lalu sedang dibahas itu di BMKG itu diangkat lagi gitu. Siap, siap. Ada lagi Kak? Kak Mensi, Kak Pita, Kak Ida, Itu Doria, Kak Marina ada? Bu Sinta tuh didoakan kesehatannya. Lagi di rumahnya juga sudah Lagi di hancur Iya, Bu iya. Sinta. Yang rumahnya kena korban banjir di Sumatera Utara. Tapi lagi di Makassar. Bu Sinta sakit apa? Ya Eh, aku kan gendut, ibu gendut terus mungkin karena beratnya badanku ini aku susah jalan, cepat lelah karena kegendutan ini. Tapi aku udah berusaha mengurangi makanku, cuman olahragaku ya nggak bisa lah karena kakiku sakit, tapi kupala-palainya jalan pelan-pelan. Terus aku pernah kanker serviks tapi udah disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. ini Bu Amelia. Shalom Bu Anas. Bu Amelia mungkin di unmute Bu. Oh ya udah. Nggak bisa. Oke, baik. Kita sama-sama berdoa ya pada sebentar saya catat dulu ya. Bencana. Cuaca. Mega. Kesehatan Bu Sinta. Oke, yuk. Ini ada 15 orang, coba saya lihat dulu ya. Oke, yuk. Mari ibu-ibu semua kita berdoa. Lihat di atas. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan turun atas kami semua ya Bapa. Perkenanan Tuhan turun atas semua orang-orang yang percaya dan bersandarkan dirinya kepadamu Tuhan. Yang menyadarkan kehidupan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Yes, dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan turun dan menyinari kami semua ya Bapa. Setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang Engkau pilih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bersandar penuh padamu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang betul-betul percaya 100% bahwa rencana Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang melekat penuh padamu ya Bapa, seperti ranting melekat pada pokok anggur. Di luar pokok anggur, kami nggak bisa hidup apa-apa. Jadikan kami orang-orang Tuhan yang memiliki iman luar biasa Tuhan. Terlebih kepadamu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pada malam hari ini kami sudah membaca firman Tuhan dari Keluaran 9, 10, 11, Markus 3 dan 4. Banyak banget hal yang Tuhan bicarakan kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa Firaun itu jahat. Begitu juga Tuhan, Firaun itu adalah gambaran kami Tuhan. Yang kadang-kadang melupakan Engkau Tuhan, yang kadang-kadang mengeraskan hati. Tapi jangan samakan kami seperti Firaun Tuhan. Jangan keraskan hati kami, tetap pandang-Mu Tuhan, tetap belas kasihan-Mu ada pada kami ya Bapa. Jadikan kami orang-orang yang lembut hati, jadikan kami bejana-bejana yang mulia di hadapan Tuhan, jadikan kami manusia-manusia yang mau dengar-dengaran pada Tuhan, dan jangan jadikan kami orang yang bebal hati Tuhan, tapi kami mau terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mau terus mendengarkan teguran Tuhan, karena kami tahu Tuhan teguran-Mu itu pasti membuat kami sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terus Tuhan perbaharui karakter kami, perbaharui hati kami, perbaharui pikiran kami Tuhan, karena pikiran-pikiran kami pada dasarnya kami adalah jahat. Pada dasarnya kami adalah manusia-manusia berdosa Tuhan. Tapi karena kuasa Roh Kudus kami dibenarkan. Dengan kuasa Roh Kudus kami bisa melawan semua
kejahatan-kejahatan pikiran kami yang berasal dari kuasa kegelapan. Kami tolak semua kuasa kegelapan. Kami bungkam mulutnya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bungkam semua tipu dayanya. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua siasat-siasat kuasa kegelapan yang kuasa-kuasa kegelapan berusaha susun dalam kehidupan kami, hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami deklarasikan kami adalah anak-anak pilihan Tuhan, kami adalah anak-anak kesayangannya Tuhan, dan kami katakan kami adalah anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dikhususkan, dibedakan dari dunia ini. Kami nggak hidup dalam dosa. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus semua dosa-dosa kuasa kegelapan. Tidak ada tempat sedikit pun dalam kehidupan kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kau setan iblis kuasa kegelapan. Kau hancur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan kau nggak ada tempat sedikit pun dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini ya Bapak, kami berdoa. Terlebih untuk Indonesia, air matamu Tuhan turun untuk Indonesia ya Bapak. Perkenananmu, belas kasihanmu Tuhan, pengampunanmu turun untuk Indonesia secara keseluruhan ya Bapak. Terlebih untuk Sumatera yang saat ini korban jiwanya udah hampir 1.000 Tuhan. Korban jiwanya Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Dengan iman kami mewakili mereka Tuhan, semua yang berdosa. Begitu juga kami berdosa Tuhan, tapi perkenananmu Tuhan, biarlah Engkau memandang kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan dengan segala kesalahan kami, dengan segala ketidaktahuan kami atas belas kasihan-Mu Tuhan, atas kebenaran firman-Mu Tuhan, atas semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, terlebih semua orang-orang berdosa. Kami juga orang berdosa Tuhan, tapi lihatlah, pandanglah Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni kami semua ya Bapak, ampuni kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, juga Sumatera. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan belas kasihan-Mu untuk orang-orang Sumatera. Terlebih orang-orang yang terisolasi, yang makanan mereka pun kurang Tuhan. Pakaian, semua kebutuhan dasar mereka yang saat ini terisolasi Tuhan. Kami minta Tuhan, dengan kuasa mujizat-Mu Tuhan, tidak ada lagi yang namanya kelaparan karena daerah terisolasi ya Bapak. Kami juga perkatakan Tuhan, biarlah Tuhan bantuan dari berbagai pihak itu berdatangan sehingga mereka dicukupkan ya Bapa. Dari semua bantuan-bantuan itu Tuhan, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan, bahwa mereka juga bisa melihat kasih karunia Tuhan turun atas mereka. Mereka juga bisa melihat bagaimana Engkau mencintai mereka Tuhan, dan Engkau tidak memandang kesalahan mereka ya Bapa, tapi Engkau memandang mereka sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, semua tempat-tempat yang mengalami banjir, mulai dari Sumatera, Aceh, Padang, Medan, Tapanuli, begitu juga Jakarta juga ada banjirop juga terjadi, di Bandung juga Tuhan, di Jawa Barat, begitu juga di Malang, di setiap tempat ya Bapak, tidak hanya di Indonesia, dimanapun yang sedang mengalami bencana, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bencana-bencana yang menghancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sedikit pun pekerjaan kuasa kegelapan yang mampu bekerja pada bencana yang terjadi saat ini. Tapi kuasa Tuhanlah yang turun, dalam arti kuasa kasih penyertaan Tuhan, belas kasihan Tuhan, belas kasih Tuhan turun atas kami semua yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan cuaca, juga isu megatrust yang sengaja untuk dihembuskan kembali sehingga kami takut. Dalam nama Tuhan Yesus, damai, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari surga kami lepaskan kepada setiap orang percaya. Sehingga isu apapun yang berusaha dilepaskan, sehingga isu apapun yang membuat kami gonjang-ganjing, yang berusaha membuat masyarakat gonjang-ganjing, yang berusaha membuat masyarakat takut, semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Isu-isu tersebut kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya anak-anak Tuhan selalu dilindungi oleh kuasa Tuhan. Anak-anak Tuhan, seperti bacaan kami tadi Tuhan di Keluaran dan juga di Markus, bagaimana anak-anak yang Engkau pilih Tuhan itu diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, diselamatkan oleh Engkau sendiri Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk kesehatan Ibu Sinta. Tuhan Yesus, kami tolak
kami tolak dalam nama Tuhan Yesus semua pekerjaan kuasa kegelapan yang berusaha membuat tubuh Ibu Sinta lemah. Semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kuasa, Engkau yang memberikan kemampuan untuk Ibu Sinta dalam mengendalikan dagingnya Tuhan, untuk melakukan, untuk menolak kemalasannya. Biarlah ia semakin gesit Tuhan, sehingga ketika ia gesit, tubuhnya semakin sehat dan semua penyakit hilang karena Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Sinta, Tuhan, Ibu nanti berdoa, tapi Tuhan bilang mulai dari berpuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami semakin dengar-dengaran dengan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, keputusan yang kami lakukan, kami berdoa dulu kepadamu Tuhan. Benar nggak sih keputusan kami ini? Karena kami nggak tahu Tuhan segala macam keputusan kami. Tetapi ketika kami bawa keputusan-keputusan kami, ketika kami bawa semua rencana kami dan semua keinginan kami ke dalam tangan-Mu, kami percaya itu pasti bagus Tuhan. Tuhan, bekerjalah pada kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang yang terus mau menginjili Engkau, menginjili orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Jadikan kami orang-orang yang mau dipakai sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa memanifestasikan kuasa Roh Kudus kepada setiap orang yang kami temui Tuhan. Sehingga orang-orang itu Tuhan boleh juga merasakan kuasa Roh Kudus, boleh merasakan mujizat Tuhan, boleh merasakan kelepasan, boleh dipulihkan melalui kami ya Bapak. Semua rantai-rantai jerat patah dalam nama Tuhan Yesus. Open heaven terjadi pada kami ya Bapak, ketika kami mendoakan orang, ketika kami menghardik setan, ketika kami berdoa untuk kesembuhan, semua terjadi karena kuasa Roh Kudus bekerja pada kami. Bapak di surga, kami juga berdoa pada malam hari ini kepada setiap orang, ibu-ibu yang ada di sini, ada Ibu Lampita, ada Bu Mary, ada Bu Dewi, ada Kak Joli, Bu Haryani, ada Kak Amelia, Bu Sinta, ada Kak Sofi, Kak Marina, Kak Lorita, Kak Juli, Kak Nace, dan juga Kak Ida. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dunia ini, itu tidak berlaku dalam kehidupan kami, karena kami adalah anak-anak pilihan Tuhan, karena kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan, kami selalu dipelihara sama Tuhan. Kalau Mesir mendapat berbagai macam tulah dan Israel diselamatkan, itu juga terjadi pada kami Tuhan. Kami pasti diselamatkan. Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan sempurna atas kami. Biarlah kami jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami jadi orang yang nurut bersama dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan. Dan kami menjadi orang yang taat padamu Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan yang mendatangi kami. Berkat Tuhan yang mengejar kami. Kerajaan Tuhan datang pada kami. Terima kasih banyak Bapa di surga atas kebenaran yang boleh kami baca pada malam hari ini Tuhan. Semua kebaikan yang berasal dari surga kami tarik. Terjadilah di bumi seperti di surga. Itu yang kami tarik, kami lepaskan kepada setiap ibu-ibu yang ada di Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami materaikan dalam nama Tuhan Yesus. Perkenanan serta kemuliaan Tuhan yang Tuhan tunjukkan, itu terjadi dan termateraikan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Damai sukacita, damai sejahtera Tuhan turun pada kita semua, tidak terlewat satupun. Amin. Amin.